salam budaya. Berjumpa lagi ya teman-teman ya, bersama saya Aris Pranoto di channel Mas Kris Gerobokan, channel edukasi Tosan Haji yang berasal dari Prodi Gerobokan ya teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mereview keris yang sama-sama lot 5, yang memiliki ricikan yang sama, kembang kacang. Yang satunya sama, kembang kacang juga, cuma ada sogoknya teman-teman ya. Di dalam perkerisan itu disebut sebagai keris Pendowo Cinarito dan Pendowo Lare ya teman-teman ya. Di sini saya istilahnya mereview atau membabar dua keris tersebut ya teman-teman ya, sebagai simbolisasi kehidupan kita agar kita memiliki kehidupan yang lebih maju lagi, dan memiliki semangat yang lebih tinggi lagi dalam menjalankan kehidupan dalam khasanah Islam. Kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tangguh, dan tentunya beriman dan bertakwa ya teman-teman ya. Keris ini sama teman-teman ya, dengan rincian yang membedakan seperti yang saya review kemarin untuk keris korowelang dan seklat kemarin ya teman-teman ya. Dan ini kebetulan rangkanya juga sama, istilahnya satu kerajaan ya teman-teman ya. Ini di sini Gayaman Jogja, kalau yang ini Branggah. Kalau yang ini biasanya digunakan untuk pisauanan, kalau yang ini untuk acara pawai teman-teman ya, pawai atau istilahnya karnaval kalau orang zaman kita lah ya teman-teman ya. Ini saya buka satu persatu dulu ya teman-teman ya, nanti setelah itu kita sandingkan, kita jejer, dan setiap keris nanti kita jabarkan sesuai fituah dan filosofinya ya teman-teman ya. Ini sama teman-teman ya, dia memiliki sama-sama lo, tapi untuk keris ini beda daerah ya teman-teman ya. Yang kalau yang satu ini jelas Mojo, kalau yang ini Mataram. Mataram dia masuknya juga tangguhnya happy teman-teman ya. Ciri-ciri yang paling khusus, yang paling lazim itu yang bedakan hanya di sini teman-teman. Sogokannya dua rangkap ya. Kalau yang satu Pendowo Lare itu tanpa sogokan ya, kembang kacang sama. Tapi ini kebetulan pas istilah perkerisannya itu Nguku Bimo teman-teman, sebenarnya juga melengkung sama ya. Kalau ini yang dibilah yang utuh untuk Pendowo Lare ini, odo-odonya masih terlihat sangat banget ya ini. Jadi kesannya keris ini gligir sapi teman-teman ya. Sama untuk ini juga sama sebenarnya gligir. Cuma di sini dia ada kekalahan di bilah kiri kanan. Jadi terlihat sekali ini untuk waridahnya kropos ya teman-teman ya. Dan kebetulan untuk keris Pendowo Cinaritonya ini mantan kinatah teman-teman, ini masih ada sedikit. Ini nok-nokannya juga masih komplit di bawah juga. Ini kalau diraba gini nanti kelihatan agak gerinjil-gerinjil kanan. Dan yang paling unik itu dia di gonjonya nih teman-teman ya. Ini gonjonya ini dia nekung ke atas seperti keris Megantoro ya teman-teman ya. Kita bahas satu persatu dulu ya teman-teman ya. Yang satu saya taruh dulu teman-teman. Untuk yang Pendowo Cinarito saya taruh dulu. Untuk yang pertama kita bahas untuk tuah dan filosofi ya teman-teman, bukan tuah ya, filosofi dari keris Pendowo Lare ini teman-teman. Keris Pendowo Lare ini secara filosofi itu memberi makna bahwa kehidupan itu kita sebagai manusia ya, itu harus tabah ya teman-teman ya, harus tabah, berjuang, dan kita harus tangguh dalam segala hal teman-teman ya, tangguh dalam segala hal. Dan bila terjadi permasalahan, kita tidak boleh menghujat atau menyalahkan Gusti Allah atau Pangeran ya teman-teman ya. Karena apa? Di dalam kehidupan kita sesusah apapun kita harus mempunyai prinsip, dan kita harus mempertahankan harga diri kita sebagai manusia teman-teman ya. Jangan kita dalam keadaan istilahnya terpuruk terus kita menggadaikan harga diri kita istilahnya untuk mendapatkan makan atau alang kadernya. Jangan sampai ya teman-teman ya. Karena
di dalam keris Pandhawa Lare ini diceritakan ya bahwa kita itu juga harus baik kepada orang tua kita, terutama ibu ya teman-teman ya. Ini menjadi menarik karena kita hubungkan dengan cerita pewayangan ya di dalam kehidupan Pandawa teman-teman. Di dalam kehidupan Pandawa yang dulu masih kecil, karena ini Pandhawa Lare ya teman-teman, ini sebagai simbol dulu diceritakan bahwa kehidupan Pandawa itu pas masih kecil itu sangat terpuruk teman-teman ya. Mulai diperasingkan ya, diasingkan dari kerajaan tinggalan ayahnya di hutan ya, sampai istilahnya Nangkula dan Sadewa itu kelaparan, itu karena posisinya dia masih kecil. Dan Ibu Kunti itu menyuruh istilahnya ya, ngongkon kangange untuk mencari makanan, di mana diceritakan bahwa dalam posisi itu yang disuruh mencari makanan itu adalah Arjuna sebagai putra ketiga, dan Werkudara sebagai putra kedua itu disuruh mencari makan untuk adiknya ini, karena Yudhistira itu sebagai kakak tertua itu harus ngomong sebagai perwakilan dari bapak, itu ngomong ibu dan adiknya, sehingga dua saudara ini keluar untuk mencari makan ya teman-teman ya, mencari makan. Dan ternyata teman-teman, ternyata Arjuna ini pulang duluan. Dalam cerita konon diceritakan seperti itu, dia pulang membawa 2 bungkus nasi teman-teman ya. Nggak tahu entah 2 bungkus beneran apa enggak, saya juga nggak tahu. Yang penting istilahnya dia membawa pulang makanan dulu, bisa 5 bungkus, bisa 10 bungkus juga nggak tahu. Karena di dalam cerita itu disampaikan bahwa Arjuna itu mendapat makanan itu dari lurah teman-teman, dari lurah, karena dulu Mbah Lurah itu pernah ditolong oleh Arjuna. Tapi si Arjuna ini menyampaikan bahwa dia diberi nasi sama Pak Lurah itu sebagai belas kasihan. Setelah sampai rumah itu Ibu Kunti marah-marah teman-teman. Jangankan kita coron dalam keadaan kelaparan, kita jangan sampai meminta-minta. Akhirnya saking marahnya Ibu Kunti, terus Arjuna itu disuruh makan nasi itu. Jangan kasihkan nasi itu untuk adik kamu makan sendiri saja, karena kita itu kesatria, tidak perlu belas kasihan teman-teman ya. Setelah itu Ibu Kunti marah-marah, akhirnya datanglah si Puntadewa teman-teman, atau istilahnya kok Puntadewa sih, Werkudara ya teman-teman ya, Bimo itu datang, jebret, dia membawa juga nasi teman-teman ya, katakanlah juga jangan 2 bungkus lah, orang keluarganya 5 bungkus ya. 5 bungkus itu dia ditanya sama ibunya, apakah kamu mendapatkan nasi itu juga dari belas kasihan? Kalau kamu mendapatkan nasi dari belas kasihan seperti itu, sudah kamu makan sendiri, biar adikmu kelaparan nggak apa-apa ya, seperti itu. Tapi dalam konteks ini si Bima atau Werkudara itu berbicara sama ibunya bahwa nasi ini dia dapatkan karena dia menolong warga yang dalam cerita itu dulu Prabu Boko yang hobinya makan manusia teman-teman ya. Setelah Prabu Boko itu istilahnya mungkin dibunuh atau di apa, di sana itu tidak diceritakan seperti itu. Yang penting posisinya itu Prabu Boko tiba-tiba mati, dan warga itu merasa senang karena tidak ada warga yang dimakan lagi oleh Prabu Boko, sehingga Bima tadi itu dikasih imbalan, tapi si Bima tidak mau. Si Bima dikasih imbalan, dia hanya mau ketika kalau diberi nasi, karena pesannya ibu hanya butuh nasi untuk makan adiknya itu ya teman-teman ya. Di sini kan tersirat seperti itu, bahwa kehidupan manusia sesusah apapun, selapar apapun, kita harus punya prinsip ya teman-teman ya. Harus punya prinsip, mempertahankan prinsip kita, mempertahankan harga diri kita, bahwa ini kita itu orang beradab. Kalau istilahnya Pandawa itu kita kesatria, kita tidak boleh mengharap belas kasihan. Karena apa? Belas kasihan itu hanya untuk orang-orang lemah, bukan kesatria. Seperti itu. Ya, dalam konteks ini bahwa pesan yang tersirat dalam keris Pandawa itu apa teman-teman? Manusia itu harus menjaga prinsip hidupnya, jangan sampai di dalam kekurangan terus menggadekan prinsip hidupnya harus seperti ini, jangan sampai teman-teman ya. Dan pesan tersirat keduanya apa teman-teman? Kita itu harus patuh kepada orang tua, terutama ibu yang melahirkan kita ya teman-teman ya. Makanya digambarkan dalam kehidupan bahwa surga itu di telapak kaki ibu ya teman-teman ya.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan cerita yang saya sampaikan ini mengena teman-teman. Bisa mengena di hati para pecinta dan pegiat transportasi, bahwa ketika Anda memilih keris Pandhawa Lare sebagai agemane panjenengan ya, ageman Anda atau istilahnya pusaka Anda harus berprinsip bahwa Anda itu orang yang punya harga diri ya. Anda itu orang punya harga diri, punya prinsip, bisa mempertahankan harga diri Anda, bisa mempertahankan prinsip Anda, bahwa dalam kehidupan itu kita harus tabah dan tawakal dalam menghadapi segala hal ya teman-teman ya. Terus untuk kita lanjutkan untuk Pandhawa Cinareta dulu ya teman. Pandhawa Cinareta, setelah itu nanti kita zoom satu persatu seperti biasa agar kelihatan dan bedanya bener-bener bisa di view langsung, istilahnya bisa secara mata itu bisa langsung dipandang seperti itu ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya, untuk keris Pandhawa Cinareta ya. Ya, kalau di dalam pesan Pandhawa Cinareta ini juga ada ada cerita menarik teman-teman. Ketika Pandhawa Cinareta ini dikaitkan dalam kehidupan manusia ya teman-teman ya. Pandhawa Cinareta itu dipercaya filosofi bahwa dulu digunakan sebagai pengajar teman-teman ya, atau pengajar atau orang yang istilahnya bekerjanya bertemu langsung dengan orang publik, seperti istilahnya pengacara, dalang, terus MC, terus guru ya teman-teman ya. Itu dipercaya bahwa keris Pandhawa Cinareta ini memiliki apa ya teman, karakteristik bisa istilahnya membawa orang yang memiliki keris ini bisa bercerita seperti ini, dan intinya itu biar bisa mudah bergaul ya teman-teman ya. Segelintir cerita tentang itu kita kaitkan dengan agama tadi teman-teman, kita kaitkan dengan agama Islam karena ada cerita menarik teman-teman ya. Di dalam cerita pewayangan Pandhawa Cinareta yang dikisahkan oleh Mbah Ki Ageng atau Mbah Sunan Kalijogo ya teman-teman ya, Mbah Sunan Kalijogo atau Raden Said ya, bahwa Pandhawa Cinareta itu menceritakan rukun Islam teman-teman, menceritakan rukun Islam yang pertama itu kan syahadat teman-teman ya. Syahadat itu disimbolkan sebagai Puntadewa teman-teman, atau Yudhistira. Itu sebagai anak barep yang memiliki senjata andalan itu kan jimat Kalimaksada ya teman-teman ya. Jimat Kalimaksada itu dalam cerita pewayangan itu di sadur basa Jawa itu syahadat teman-teman. Syahadat itu ya seperti yang diucapkan kalau umat muslim pertama kali mau masuk Islam ya, itu membaca syahadat teman-teman. Di sini menyimpan pesan seperti ini teman-teman, bahwa di dalam kehidupan ya, bahwa di dalam kehidupan satu-satunya yang harus dipertahankan di awal itu seorang raja, itu yang dipertahankan Yudhistira itu adalah raja yang tidak pernah kalah teman-teman. Raja yang tidak pernah kalah, dan kalau perlu untuk kesejahteraan ya teman-teman, untuk kesejahteraan itu dia harus mengalah ya, karena kan diceritakan bahwa Raden Yudhistira itu tidak pernah kalah, dia bijaksana teman-teman. Tapi untuk mencapai kesejahteraan dia tidak malu, kalau istilahnya harus mengalah untuk kesejahteraan itu tidak malu teman-teman. Sehingga Prabu Yudhistira itu tidak pernah punya prasangka buruk terhadap lawannya itu, atau orang yang di sana itu nggak dia tidak punya perasaan aneh-aneh teman-teman ya. Makanya ada terusan cerita, tapi tidak ada perubahan ya teman-teman. Ini hanya disampaikan bahwa istrinya itu pas di kerajaan bapaknya ya teman-teman ya, di kerajaan bapaknya itu kan terjadi istilahnya gambling ya, bahasa sekarang itu gambling teman-teman ya, buat permainan dadu dengan apa, taruhan itu istrinya Prabu Yudhistira ya teman-teman ya. Terus kita lanjut untuk rukun Islam tadi ya teman-teman. Yang pertama itu kan syahadat. Untuk yang kedua itu sholat teman-teman. Sholat itu kan sesuatu yang harus ditunaikan, yang wajib, yang nggak bisa ditinggalkan teman-teman ya. Bahkan dalam istilah orang
Muslim. Istilah Muslim itu ketika sholat itu sudah tiba waktunya, kita tiba di perjalanan itu sampai dikodok teman-teman, harus diganti kan seperti itu. Makanya sampai ada di jamaah dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Di dalam cerita ini, dalam itu dikaitkan dengan pewayangan juga, bahwa sholat itu disimbolkan sebagai Prabu Werkudara ya teman-teman, atau Bima, di mana Raden Bima ini dia tidak pernah duduk teman-teman, tidak pernah duduk, selalu bersiap dengan kuku ponconokonya yang seperti ini yang melengkung itu teman-teman ya, sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Dan sebagai simbolisasi sholat itu tidak membeda-bedakan, tidak membedakan antara kaum kaya, kaum miskin, saudagar, kaya raya, atau apapun umat muslim di dunia ini, dia tetap harus menjalankan sholat. Itu dibuktikan melalui bahasanya. Werkudara itu kan dia tidak pernah berbahasa krama teman-teman. Berbahasa krama itu dia tidak pernah halus. Dia yo apa adanya, saya seperti ini, seperti itu. Itu sebagai bukti bahwa sholat itu tidak membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin, antara saudagar, kaya raya, sudra, itu tidak ada bedanya. Makanya disimbolisasikan sebagai Prabu Werkudara. Ketika berbicara sama raja pun dia tidak berbahasa krama, dan ketika berbahasa sama dengan orang biasa dia juga tidak berbahasa krama, dia tetap ngoko teman-teman. Ngoko itu bahasa Jawa kasar ya teman-teman ya. Itu sebagai simbol bahwa sholat itu wajib dan tidak dibeda-bedakan antara si kaya dan si miskin, itu tidak ada beda-bedanya ya teman-teman ya. Terus untuk rukun Islam yang ketiga teman-teman ya, itu puasa, yang seperti ditunaikan umat Islam sekarang ya teman-teman ya. Karena ini momennya juga pas puasa teman-teman ya. Arjuna itu di dalam pewayangan itu diceritakan sebagai sosok Prabu yang ganteng, gagah, wajahnya tampan, makanya namanya Raden Arjuna atau Permadi ya teman-teman ya. Di sana itu disimbolkan sebagai puasa teman-teman. Karena apa? Raden Arjuna itu kan digandrungi oleh para cewek waktu itu teman-teman ya. Diceritakan dia digandrungi cewek, silih berganti godaannya cewek dan cewek terus, seperti puasa teman-teman. Di dalam puasa umat Islam ya, itu disimbolkan sebagai untuk menahan hawa nafsu secara terus menerus ya teman-teman ya. Setelah lulus puasanya akan mendapatkan kebagusan akhlak ya, disampaikan seperti itu ya teman-teman ya. Terus untuk rukun Islam yang keempat dan kelima itu disimbolkan sebagai Nakula dan Sadewa teman-teman. Nakula dan Sadewa itu di dalam pewayangan itu jarang muncul teman-teman. Tokoh Nakula dan Sadewa itu sangat jarang muncul sekali dalam cerita pewayangan. Karena apa? Untuk zakat itu kan di apa ya, di hukum Islam itu zakat itu kan wajib, itu bagi yang mampu teman-teman, bagi yang mampu. Terus seperti haji itu kau juga wajib, tapi bagi yang mampu juga teman-teman. Makanya di dalam cerita pewayangan, untuk menghilami rukun Islam itu Nangkula dan Sadewa itu sampai sedikit diceritakan sebagai lakon ya. Betapa tatanan sastranya Mbah Sunan Kalijogo itu sampai segitunya ya teman-teman ya. Makanya kita sebagai umat muslim ya, sebagai umat muslim, kita harus mampu teman-teman, kita harus mampu membentuk menjadi karakter seperti Pandhawa Cinata. Kita harus memegang teguh molimo rukun Islam itu ya teman-teman, agar kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bagus, dan bisa mendapatkan kebagusan akhlak ya teman-teman ya. Ketika kita bertosan haji ya, minimal kita itu harus bisa mengimbangi seperti filosofi yang ada pada keris yang kita istilahnya yang mau dijadikan ageman itu tadi teman-teman. Sehingga apa? Tidak ada ceritanya kalau kita mempunyai ageman, istilahnya katakanlah keris Pandhawa Cinareta atau Pandhawa Lare ya teman-teman, tapi kita tidak bisa menyifati seperti yang disiratkan oleh keris ini ya, kita percuma teman-teman. Makanya ketika kita bertosan haji, kita harus bisa membentuk diri kita, membentuk akhlak kita supaya kita bisa menjadi berguna dan bermanfaat seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk selanjutnya
Kita zoom satu persatu ya teman-teman ya. Kita zoom satu persatu biar ada tema edukasi dan secara visualisasi teman-teman para penggemar dan pecinta Tosanaji bisa melihat secara langsung dan bisa membedakan karakter besinya teman-teman ya. Untuk keris pendolorannya ini ya teman-teman ya. Ini untuk kerisnya berpamor wasutah ya teman-teman. Berpamor wasutah sebagai simbol kerejekian ya teman-teman ya. Sini ricaknya komplit masih utuh semua, hanya kembang kacang ya teman-teman ya. Kembang kacangnya ini nguku bimo. Di sini odo-odonya sangat kelihatan. Ini odo-odo, ini odo-odo. Jadi bilahnya itu dia nampak gigir sapi teman-teman. Tapi ketika pamor keris itu nanti istilahnya diudar satu persatu ya pamornya neko-neko teman-teman ya. Kita ngambil secara global aja. Nah, ketika dimiringkan seperti ini sama seperti yang saya reviewkan sebelumnya teman-teman, ini kelihatan sekali kiri kanannya itu tampak abu-abu itu sebagai selorok baja ya teman-teman ya. Berarti bahwa keris ini memang istilahnya keris garap karena kiri kanan itu sebagai tepen teman-teman, istilahnya perkerasan tuh itu ya teman-teman. Itu untuk odo-odonya untuk selorok bajanya kelihatan sekali teman-teman. Ini kalau diminyaki ini tambah agak kebiru-biruan kiri kanan itu teman-teman ya. Ini tak zoom 2 kali teman-teman. Tambah besar sekali biar lebih kelihatan ya teman-teman ya. Ini gerenengnya huruf sin ya teman-teman. Sin itu huruf hijaiyah dalam agama Islam ya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman yang beragama lain ini nanti nggak usah digatek ya. Yang penting ini namanya gereneng ya teman-teman ya. Dan pada gonjo ini ada yang mempercayai ini bahwa pamor tudung musuh teman-teman, walaupun ininya kurang banyak ya, seperti arah maksudnya kurang banyak, tapi ini sudah masuk di pamor tudung musuh teman-teman ya. Ini zoom 2 kali ya teman-teman ya, biar kelihatan tata pamornya. Kalau yang ini untuk pendua Cina Retoyana ya teman-teman ya. Ini yang bedakan sogaan tengah ini ya teman-teman, seperti yang sudah saya reviewkan kemarin. Dan dia ini untuk pecetannya sudah bolong, dia waridangnya kena karena kerisnya ini sudah tua sekali. Dan saya menemukan untuk perawatannya memang sudah kurang teman-teman. Ini sudah karetnya banyak ya. Ini untuk loknya lok rengkol, dan ada yang bilang bahwa ini loknya lok pengging, bahasanya seperti itu teman-teman. Tapi untuk kerisnya ini bukan tangguh pengging, ini tangguh masuk mojo teman-teman ya. Dia menggunakan gonjo wilot ya teman-teman ya. Kalau kelap lintah itu lebih tikungannya lebih dari ini teman, lebih banyak lagi. Kalau ini kan wilot itu 3, 1, 2, 3. Kalau kelap lintah itu 4 ya teman-teman. Nah, di sini tampak sekali ini bekas kinata ini mas teman-teman. Ini bekas kinata. Nanti kita zoom lagi biar umah-umahan masnya itu, umah-umahan kinatanya nanti kelihatan teman-teman. Ini ya teman-teman. Bilahnya sudah tidak utuh lagi, tapi lumayan teman-teman, masih bisa buat edukasi karena dulu pas masih utuhnya keris ini juga sangat keren sekali teman-teman. Ini tak zoom 2 kali. Ya. Ini bekas kinata teman-teman. Ini umah-umahan kinatanya juga waduh nggak begitu kelihatan teman-teman. Tapi ini kalau diraba ada gerenjel-gerenjelnya teman. Ini ada nongol ini bekas kinata, bekas umah-umahan kinatanya ya teman-teman ya. Ini kalau diiringkan seperti ini sudah nggak kelihatan soroknya teman-teman, karena sudah habis itu bilahnya. Ini ringan sekali untuk kerisnya teman-teman. Ini ringan sekali. Kalau gini agak kelihatan teman-teman. Ya minimal buat edukasi masih ada pembandingnya ya teman-teman ya. Ada objek yang dibandingkan sehingga secara keilmuan itu kita tidak meraba-raba teman-teman.
Terima kasih ya teman-teman untuk waktunya. Semoga ini bisa bermanfaat dan berguna, dan dukungannya untuk channel Omah Kris Gerobokan sebagai channel edukasi Tosanaji bisa terus berkembang dan lebih maju lagi ya teman-teman ya. Rahayu, rahayu, salam budaya.